Kembali kami datang di bawah kaki Tuhan. Kami mau tinggikan nama Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami menyembah, Tuhan berhadirat. Lawat umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan menjamah setiap pribadi yang saat ini boleh bersekutu bersama dengan kami dalam pujian penyembahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, sebab Engkaulah Allah, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.
layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita tunduk kepala sebentar dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau kami ada sampai saat ini itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari ini, pagi ini, jikalau kami masih ada di hadapan hadirat-Mu untuk merenungkan sebahagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hal itu dan tolong kami, mampukan kami sehingga apa yang kami baca pada hari ini, apa yang kami dengar pada hari ini kami mengerti, bukan saja mengerti, tetapi tolong kami Roh Kudus supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman hidup ini. Bapak, terima kasih untuk mendengarkan doa kami. Bapak, terima kasih untuk menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita baca bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini, ada frasa berbagai-bagai pencobaan. Itu diterjemahkan dari kata peirasmos. Kata peirasmos sendiri bukanlah godaan dalam pengertian kita, tetapi peirasmos adalah ujian. Peirasmos artinya cobaan atau ujian yang berlangsung sampai akhir, dan tujuannya adalah agar orang yang diuji menjadi lebih kuat dan lebih murni setelah diuji. Saya mau kasih contoh dalam Alkitab, Abraham. Abraham diuji ketika Allah meminta dia untuk memberikan anaknya Ishak. Itu saudara bisa lihat di Kejadian 22 ayat 1. Orang Israel diuji ketika Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada mereka. Allah dengan tidak sendirinya mengusir orang-orang yang ada di tanah itu. Tetapi di sana Allah membiarkan mereka, orang Israel, berbaur dengan orang-orang di negeri itu agar mereka bisa diuji. Pengalaman-pengalaman yang di dalamnya Israel diuji, ini untuk membentuk karakter dari bangsa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap jenis pengalaman akan datang kepada kita. Akan ada ujian dengan berbagai macam kesedihan, akan ada ujian dengan berbagai macam kekecewaan yang berusaha merampas iman percaya kita kepada Allah yang hidup. Akan ada rayuan yang berusaha menggoda kita untuk menyimpang dari kebenaran. Akan ada ujian-ujian melalui berbagai macam bahaya, pengorbanan, ketidakpopuleran di antara orang Kristen kerap kali kita alami. Namun, semua itu tidak bermaksud membuat kita jatuh, tetapi membuat kita semakin meningkat. Semua itu bertujuan supaya iman kita bisa diuji, iman kita meningkat. Hal-hal ini bertujuan bukan untuk mengalahkan kita,
tetapi agar kita mengalahkan hal-hal itu. Semuanya tidak bermaksud membuat kita menjadi lemah, tetapi bertujuan membuat kita semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada firman Allah, kepada Allah. Semua yang kita alami bertujuan membuat kita semakin naik ke level. Oleh karena itu, sangatlah tidak bijak jikalau kita banyak mengeluh. Melainkan seharusnya kita bersuka cita di dalamnya. Saya mau katakan buat kita semua bahwa kita yang terpanggil sebagai umat ketebusan, kita ini diibaratkan sebagai seorang atlet. Makin berat latihannya, makin berat latihan yang dijalaninya, makin dia bersuka cita. Sebab dia mengetahui bahwa hal itu mempersiapkan dia untuk menjadi lebih baik dalam upaya memenangkan sebuah pertandingan. Saya keluar dari ini, saya melihat anak bungsu saya. Dia kalau bertanding, malah saya sebelum dia bertanding, dia mengikuti latihan yang sangat keras. Dia push up, dia lari, dia latihan itu berjam-jam. Dan saya yang melihat menjadi khawatir. Saya tidak tahu bahwa dia sementara melakukan sesuatu untuk staminanya. Tetapi yang saya tahu, waktu di pertandingan, saya melihat bahwa dia siap untuk bertanding. Dan lebih daripada itu, saya sangat bangga karena setiap pertandingan dia pasti membawa pulang hasilnya. Itu sebagai orang tua saya sangat bangga dengan hal ini. Belajar dari hal ini, saudara, ini membuat saya melihat kepada ayat ini bahwa kadang-kadang untuk masuk dalam pertandingan iman, kita harus mempersiapkan diri sebagai seorang atlet. Banyak mengikuti latihan. Dan pada saat kita ada dalam latihan, itu memang tidak enak. Tetapi kalau kita tahu ini mempersiapkan kita di pertandingan-pertandingan dan kemenangan-kemenangan yang sudah disediakan bagi kita, saya percaya tidak akan ada pengeluhan bagi kita. Tujuan ujian adalah untuk memurnikan kita. Hasil dari ujian yang bersungguh-sungguh itu ialah lahirnya kekuatan untuk menanggung lebih banyak beban dan untuk memenangkan perjuangan-perjuangan yang lebih berat. Saya kembali lagi, kalau saya lihat anak saya bertanding, saya suka bilang, aduh cukup. Kadang-kadang saya sebagai orang tua tidak dapat menyaksikan hal itu. Tetapi dia bilang, Mom please, Yuda tahu apa yang Yuda lakukan. Karena latihannya yang begitu keras. Keteguhan hatinya untuk tetap ada dalam latihan membuat dia pada saat dia membawa pulang medali buat saya, itu kebanggaan bagi saya. Sama dengan kita, saudara, keteguhan hati kita untuk ada di dalam ujian pada akhirnya menghasilkan hasil yang akan memuaskan hati Bapa kita di sorga. Ada 3 hal yang saya akan sampaikan buat kita pada pagi ini. Waktu kita ada dalam keteguhan hati, hal ini akan membuat kita menjadi sempurna. Keteguhan hati lahir dari ujian yang dihadapi dengan baik sehingga menjadikan kita kaya dengan pengalaman hidup. Hal yang kedua, membuat kita menjadi lengkap waktu ada di dalam pertandingan iman. Membuat kita menjadi lengkap. Keteguhan hati menggeser kelemahan-kelemahan dan berbagai ketidaksempurnaan sifat seseorang.
Keteguhan hati memampukan kita untuk mengalahkan dosa-dosa yang lama, menghapuskan noda-nodanya, dan mencapai kebajikan-kebajikan baru. Pada akhirnya, orang tersebut menjadi seorang yang utuh, pantas untuk melayani manusia dan melayani Allah. Orang tersebut pantas untuk melayani Allah dan sesama manusia. Pada saat dia selesai dengan ujiannya, dia akan keluar sebagai pemenang. Dia siap, dia ready untuk segala sesuatu, dan itu kebanggaan yang luar biasa. Benar saudara, saya kembali lagi. Dan hal yang ketiga, hal ini membuat kita tidak berkekurangan di dalam segala hal. Jika seseorang menghadapi ujian dengan cara yang benar, hari lepas hari mengembangkan ketekunan hatinya, maka makin hari ia akan hidup lebih berkembang dan makin dekat pada patokan yang dibuat oleh kebenaran. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk berbahagia atau mengucap syukur atau keep smiling jikalau kita ada di dalam berbagai ujian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang kekal dan yang kudus, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan sendiri memberikan penerangan kepada kami lebih lagi tentang kebenaran yang sudah disampaikan pada kami pada hari ini. Biarlah hari ini kami lewati dengan berbahagia, dengan bersuka cita, dengan mempunyai senyum yang besar, karena kami tahu Tuhan, pada akhirnya kami akan keluar sebagai pemenang setelah melewati ujian-ujian iman kami pada hari ini. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan, menadahkan tangan kepada Engkau dan bersyukur, berterima kasih, karena kami tahu kami sudah diberkati dengan kekuatan kesehatan pada hari ini. Bersyukur untuk keluarga yang terbaik Tuhan berikan bagi kami, untuk suami terbaik, untuk istri terbaik, untuk anak-anak terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk pekerjaan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk kuliah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi anak-anak kami. Bersyukur dan berterima kasih untuk usaha pekerjaan yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami kembali memandang kepada Engkau dan bersyukur kepada Engkau, karena kami tahu dengan satu kepastian bahwa semua yang kami punya kami terima daripada Engkau dan kami kembalikan kepada Engkau guna hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih biar pada hari ini apapun yang kami sentuh, kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Dan di dalamnya nama Tuhan saja dipermuliakan. Kami yang sudah diberkati, tolong kami supaya hari ini kami juga menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan siaran ini pada pagi ini, biar tetap ada sukacita. Berdoa untuk setiap orang yang akan memulai pekerjaan pada pagi ini, untuk tetap ingat kepada Engkau bahwa mereka ditentukan untuk menjadi pemenang. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk gereja kami. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemerintah di kota tempat kami tinggal di Denpasar, Pulau Bali ini. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk bangsa dan negara kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran pemerintahan. Kami memberkati bangsa dan negara kami, memberkati kota tempat kediaman kami di tempat ini. Kami berdoa supaya iman percaya kami hari lepas hari bertumbuh. Kami mengenal Engkau bukan dari kata orang, tetapi karena pengalaman hidup kami dengan Engkau.
Terima kasih ya Bapa untuk selalu dan senantiasa mendengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bersyukur, berterima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami yang kami alaskan kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami ini sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari kekal hingga kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.